Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi wazidna 'ilman wa hudan wa tuqam wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, tahadus nikmatillah. Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan, keafiatan sehingga kita bisa di Masjid Al-Ikhlas ini kita mentelaah bersama, kita mengkaji bersama, kita mendirosahkannya, yaitu kitabullah, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Juz Amma yang ditulis oleh atau disampaikan oleh As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih pada bagian terakhir atau ayat terakhir dari surat An-Naba. Itu surat yang telah berisi tentang berita yang sangat besar. Bagaimana tidak disebut dengan An-Naba, yaitu berita yang sangat agung, yang sangat besar, karena begitu dahsyatnya kejadian-kejadian yang akan terjadi kelak pada hari kiamat. Sebagaimana pernah kita kaji bersama pada kajian-kajian sebelumnya, yaitu bagaimana besarnya azab bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada ayat yang berikutnya, qala al-muallif, qala asy-syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau membawakan ayat inna anzarnakum 'adzaban qariba. Nah, di sini secara harfiah kalau diterjemahkan itu sesungguhnya kami memperingatkan kalian dari azab yang dekat. Ya, artinya maknanya adalah khawafnakum min adzabin qaribin wa huwa yaumul qiyamah. Jadi hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, mengistilahkan dengan azab qaribah, azab yang sangat dekat, azab yang dekat. Karena apa jemaah? Kiamat itu, hari kiamat itu dekat dia. Bagaimanapun kita berada di dunia ini bermiliar-miliar tahun, sesungguhnya azab atau akhir itu akan dekat sekali. Fa innahu qarib, karena hari itu dekat sekali. Sebagaimana dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi pada hari itu seolah-olah mereka pada hari mereka melihat kiamat itu terjadi, mereka tidaklah hidup di dunia ini kecuali hanya sesaat saja dari pagi hari atau di sore hari. Jadi seperti itulah. Jadi seolah-olah terputar secara cepat, padahal mungkin hidupnya 70 tahun, 60 tahun atau 100 tahun dan seterusnya. Tetapi maka sini saya mengatakan ay khawafnakum min adzabin qarib wa huwa yaumul qiyamah. Jadi kami takut-takuti kalian, kami mempertakut-takutkan kalian dari azab yang dekat, yaitu hari kiamat, itu azab pada hari kiamat. Nah, jadi fahadal azab alladzi anzarna Allahu qaribun. Ini azab yang Allah peringatkan kita dari, yang Allah membuat kita takut dari itu adalah sangat dekat. Karena apa? Laisa bainal insani wa bainahu illa ayyahu. Karena memang jarak antara manusia dengan azab itu ditentukan nanti hari kiamat itu seperti tadi hanya beberapa saat, beberapa detik, beberapa jam, beberapa saat, imma di pagi di siang hari. Maka itu dekat sekali, karena yang membatas itu hanya kematian. Di kematian katanya saya di sini hanya itu. Makanya
dikatakan istilahkan dengan qarib, yaitu karena antara manusia dengannya dengan Adam itu nanti kecuali mereka nanti akan mati. Jadi itulah batasnya. Nah, wal insanu la yadri mata yamut, dan manusia tidak akan tahu kapan dia meninggal. Jadi tentu kita harus terus istidad, kita terus mempersiapkan diri untuk kematian itu. Jadi sebagai Rasulullah katakan itu al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu wa alima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu hakikatnya adalah orang yang selalu memperhitungkan, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, orang yang selalu memperhitungkan amal perbuatannya, dan dia beramal untuk apa yang akan terjadi setelah kematian itu ada kelak di akhirat. Nah, atau sesuatu yang akan dia dapatkan kelak di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila dia dekat, apabila dia baik, maka itu kebaikan dia diperoleh. Apabila dia buruk, maka keburukan pula yang akan dia peroleh. Nah, kemudian di sini dikatakan, qad yusbihu wala yumsi. Karena bisa jadi seseorang dia berada pada pagi hari tapi ajal telah menyebut sehingga dia tidak bisa hidup sampai di sore hari, atau sebaliknya juga dia berada waktu sore hari tetapi karena azan sudah keburu menjemputnya maka dia tidak bisa berada di pagi hari. Oleh karena itu walihada kana alaina an nahzima fi a'malina. Di sini ini menjadi syahidnya jemaah seperti tadi disampaikan. Jadi oleh karena itu kalau setelah kita tahu seperti ini, maka hendaklah kita semua manusia ini, kata saya, kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amal perbuatan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anashtagilal fursah qabla fawatil awan, agar betul-betul kita menyibukkan diri dengan kesempatan kita masih hidup di dunia ini sebelum nanti hilang itu kesempatan itu, sebelum luput dari kebaikan-kebaikan itu, ya, sehingga kita bersegera untuk kita bersungguh-sungguh beramal yang soleh. Ya, tidak kita tusawwi, jadi artinya nanti dulu, dan nanti. Ya, sebenarnya suatu makna hadis yang lain ini, subhanallah, seorang sahabat jemaah mengingatkan kita memahami dengan baik makna hadis Rasulullah SAW, yaitu apa Rasul katakan? Qul fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hendaklah engkau jadikan dirimu di dunia ini seolah-olah apa? Ka'annaka gharibun, seolah-olah orang yang asing. Aw abiru sabil, itu sekedar lewat saja. Bagaimana kita ketahui jemaah kalau orang yang dalam bepergian itu dia akan ringkas, dia tidak akan memperbanyak membebani dirinya, terlalu banyak barang-barang dan sebagainya. Dia akan memperingkasnya dan dia akan berusaha, dia akan lewat nanti, maka dia akan beramal atau berjaya untuk tempat yang akan dia tuju, itu kampung akhir bagi kita ini. Nah, dalam memahami hadis ini jemaah, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu apa dia mengartikan ini. Jadi maksudnya Rasulullah katakan tadi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadi Rasulullah ketika memegang kedua pundak Ibnu Umar telah mengatakan, jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seolah-olah seperti engkau orang yang berjalan atau seorang musafir. Jadi gharibun, orang yang asing yang akan segera kembali ke kampungnya, yaitu akan kembali ke rumahnya, atau abiru terlewat. Nah, diartikan ini oleh Ibnu Umar, makna hadis ini beliau katakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada di waktu sore hari, jangan tunggu menunda perbuatanmu atau amalmu sampai besok pagi. Dan jika kamu berada besok pagi dan suatu subuh, maka jangan kamu tunda-tunda amal perbuatan amal kebaikan itu, jangan sampai nanti sore. Karena bisa jadi nanti kita tidak hidup lagi. Kemudian beliau katakan, wa khudh min sihatika lima wadika. Maka beramallah engkau dengan sungguh-sungguh kalau engkau sehat sebelum datang sakitmu. Wa li hayatika li mautika, dan hendaklah engkau betul-betul bersungguh-sungguh beramal selama kamu hidup ini, mempersiapkan diri untuk kematian nanti. Karena setelah kita kematian itu kita tidak bisa beramal. Jadi itu makna daripada perintah Rasul pada Ibu tadi untuk qul fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Karena begitu dekatnya kematian akan menjemput kita semua. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu, kita sibukkan diri kita dengan kita beramal-amal yang soleh, kita tidak menunda-nunda. Nah, kemudian di sini saya membawakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Artinya al-mar'u di sini nanti likulli, jadi setiap orang nanti akan melihat apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Ya, min ma amila fi ad-dunya, atau apa yang dia lakukan di dunia ini. Wa ya'khudhu kitabahu wa ya'rifu
yamanihi au biyaminihi au bishimalihi au min wara'i dhahrihi. Di mana nanti dia akan ambil dengan tangan kanan 5 catatan amalnya, atau dengan tangan kirinya, atau bahkan dengan di belakang punggungnya. Ya, ya, jadi seperti itu. Subhanallah, ini ada sebuah tafsir dulu oleh seorang guru, ya seorang syekh, yaitu jelas tentang masalah ini. Jadi jemaah, antum bisa bayangkan nanti bertebaran itu kertas-kertas atau catatan amal kita itu bertebaran. Jadi orang itu berusaha mengambilnya dengan tangan kanannya. Ya, sehingga sampai seperti ini. Jadi beliau menjelaskan itu, menafsirkan itu. Jadi dia sembunyikan di belakang punggungnya tangan kirinya agar dia tidak mengambil. Jadi dia sambil, maaf saya seperti ini, dia berusaha untuk meraih kertas catatan itu dengan tangan kanan dan dia simpan di belakang seperti ini. Tapi karena Allah Maha Kuasa, malah justru lari atau kertas catatan itu justru akhirnya ke belakang, dia terima di belakang punggungnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu yang didapat oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Jadi dia berusaha meraih itu dengan tangan kanannya dan diletakkan tangan kiri di belakang punggungnya seperti ini, sehingga tidak inginnya dia akan tidak mengambil tangan kirinya. Tapi subhanallah, Allah Maha Kuasa, karena Allah ingin dia keburukan baginya, syakiyun tentunya, maka akhirnya nanti mana kitab catatan itu akan dia terima dari belakang punggungnya seperti itu. Diletakkan tangan kanan, diletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Jadi dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini maka di sini dikatakan wa ya'khudhu kitabahu wa ya'rif masilahu. Dia akan sedang mengambil kitab catatan amalnya dan dia akan ketahui kemana dia akan menuju tempatnya. Imma iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca kitabmu, cukup dirimu pada hari ini akan menjadi penghitung atau penghisab apa yang kamu lakukan di dunia. Jadi pada hari itu nanti manusia akan melihat dan membaca sendiri kitab catatan amalnya masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Wa yaqulul kafir dan orang-orang kafir itu karena besarnya, karena dahsyatnya kejadian pada hari kiamat itu, apa yang dia lihat nanti dari bagaimana besarnya gejolak api neraka jahanam itu, bahwa syaitu minal adab, dan apa dia lihat dari adab itu, hanya mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi setelah melihat seperti itu, orang-orang kafir itu berkeinginan, ya laitani, wahai celaka diriku, seandainya aku hanya menjadi tanah saja. Jadi ucapan ini dalam tafsir itu, pada hari kiamat nanti jemaah, seluruh makhluk ini nanti Allah akan berikan kesempatan untuk meminta kisos. Jadi akan meminta balasan. Jadi orang-orang telah didzalim itu akan meminta kisos kepada Allah. Siapa yang pernah memukulnya, dia akan minta kisos pada Allah untuk dipukul lagi. Siapa yang telah bisa melukai diri itu, dia akan nanti minta dia kisos. Sampai itu binatang pun begitu maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai binatang pun nanti Allah berikan kesempatan untuk kisos. Sampai nanti kambing atau domba yang bertanduk atau yang tidak bertanduk tadi akan Allah berikan kesempatan untuk menanduk kembali domba yang bertanduk tadi. Begitu maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sedikitpun yang dizalimi, semua yang akan dikisah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mengetahui seperti ini jemaah, dan kita meyakini seperti ini, tentu kita akan berhati-hati jangan sampai kita berbuat zalim kepada manusia, ya, hatta bahkan kepada binatang-binatang yang lain. Jadi subhanallah, bayangkan aja jemaah, sesama binatang aja Allah akan kisos nanti. Allah berikan kesempatan untuk mengkisos atau membalas perlakuan yang didapatkan di dunia ini. Hatta bisa seperti tadi, kambing yang tidak bertanduk atau domba yang tidak bertanduk akan diberikan kesempatan untuk mengkisos untuk dia tertanduk kembali domba yang bertanduk yang telah menanduknya di dunia ini. Kemudian setelah itu semua dikisos, kemudian Allah mengatakan kuni turaba atau kunu turaba. Jadi akan dia menjadi tanah. Jadi semuanya binatang itu akan jadi tanah semua nanti. Nah, kalau seperti itu, orang-orang kafir melihat seperti itu, maka dia berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir mengatakan, duhai sekiranya aku ini menjadi tanah saja. Jadi tidak dibangkitkan, tidak diberi azab, karena dia melihat begitu besarnya azab kelak.
Jadi sini laitani lam ukhlaq. Jadi ada beberapa makna. Jadi laitani kuntu turaba ini artinya laitani lam ukhlaq. Ada wahai celaka kiranya aku ini tidak diciptakan. Au laitani lam ub'ats. Atau orang kafir mengatakan sungguh celaka aduhai seandainya aku ini tidak dibangkitkan. Atau juga au idza ra'a al-bahaim allati yaqdillahu bainahuma, yaitu tatkala dia melihat, oh ya tadi sudah dijelaskan, atau berkata saya jadi, atau dia mengatakan setelah melihat binatang-binatang itu telah saling kisah satu sama tadi, Allah memutuskan dia seperti itu, kemudian berkatakan kuni turaba, kemudian Allah katakan pada binatang tadi jadilah kalian semua tanah, maka fatakunu turaban, maka menjadi semua tanah. Jadi yatamanna ayyakuna misla al-bahaim, maka orang kafir ini dia berharap, dia berangan-angan agar bisa menjadi seperti binatangnya tadi, agar dia menjadi turaba. Maka dikatakan kuntu turaba, seandainya aku ini hanya menjadi tanah saja, jadi tanah yang tidak akan bisa hidup, tidak akan dibangkitkan, atau seandainya dia tidak dihidupkan atau diciptakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian sini saya mengatakan di akhir daripada perkataan beliau, jadi perkataan orang kafir, angan-angan atau keinginan orang kafir nanti kunu turaba itu mengandung 3 makna. Jadi tahtamilu salasata ma'ani. Jadi terkandung pada 3 makna. Yaitu pertama, al-makna al-awwal. Makna yang pertama yaitu apa? Ya laitani kuntu turaban falam ukhlaq. Artinya duhai celaka diriku seandainya aku ini menjadi tanah, aku tidak diciptakan. Jadi maksudnya kita kan asal dari tanah. Jadi aku tidak diciptakan, jadi tanah saja. Ya, li anal insan khuliqa min turab, karena manusia ini diciptakan dari tanah. Atau makna yang kedua, ya laitani kuntu turaba, artinya seandainya aku ini hanya menjadi tanah, karena waktu dia mati itu menjadi tanah kembali jasadnya. Maka itu falam ubas, maka aku tidak dibangkitkan kembali. Jadi ingin menjadi tanah, jadi tidak dibangkitkan lagi. Tapi tentunya tidak seperti itu. Yakni kuntu turaban fi ajwafil kubur, aku menjadi tanah di lubang-lubang kubur di kuburan itu. Jadi tidak dibangkitkan kembali oleh Allah, dijadikan manusia akan minta pertanggungjawaban atau diadab bagi orang-orang kafir. Nah, atau makna yang ketiga jemaah, yakni makna yang ketiga yaitu annahu idza ra'a al-bahaim allati qadallahu bainaha, yaitu bahwasanya tatkala dia melihat binatang-binatang, ya binatang atau hewan itu yang Allah putuskan untuk saling mengkisos satu sama lain tadi, maka waqala laha, kemudian Allah SWT berfirman atau berkata kepada binatang yang telah saling mengkisos satu sama ini, kuni turaba, hendaklah semua, jadilah semua tanah. Kemudian fakana turaba, maka langsung seketika mereka menjadi tanah semua. Maka oleh karena itu oleh kami katakan laitani kuntu turaban ay kama kanat hadhil bahim. Jadi seandainya aku menjadi tanah saja, jadi setelah dia itu dia hanya setelah dilihat adab tadi, maka aku ingin seperti baham ini, binatang-binatang ini, aku menjadi turab juga, aku menjadi tanah juga seperti itu. Ya wallahu a'lam, begitu katanya di sini. Wa ila huna tantahi suratun naba. Sampai sini berakhirlah tafsir dari surat An-Naba. Nah, di sini jemaah ada perkataan saya sini yang kita bisa ambil faedahnya, itu wa fiha minal mawa'id wal hikami wa ayatillahi azza wa jalla ma yakunu mujiban lil iqani wal iman. Oleh karena itu kisah atau berita tentang yang Allah ceritakan dari surat An-Naba ini merupakan pelajar buat kita semua, kita untuk ambil ibrahnya, kita ambil sebagai mau'ilah, pelajaran yang penting, bahwasanya kita dapatkan banyak hikmah dan hukum-hukumnya dan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ma yakunu mujiban, yang menjadikan kita semua wajib untuk meyakini dan mengimani ini semua, karena ini semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada kita untuk kita meyakini itu semua, kita mengimani, sehingga dengan itu makin kita memperteguh kekuatan keyakinan kita, memperteguh keimanan kita, bahwa dengan itu akan menghasung kita atau memotivasi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat kelak. Jadi dan kita tentunya berdoa, di samping itu kita berdoa kepada Allah semampu kita berusaha sungguh-sungguh untuk beramal dengan amal-amal yang soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan saya ingin berdoa untuk kita semua, nasallallahu an yanfa'ana wa iyyakum bi kitabihi
semua dengan kita membaca kitabnya, kita mentadabburi kitabnya dengan membaca ayat-ayatnya. Wa ayyaj'alahu mau'izatan liqulubina, dan menjadikan ini semua sebagai pelajaran buat hati-hati kita untuk kebaikan kemaslahatan hati kita, wa syifa'an lima fi sudurina, dan sebagai pengobat yang ada pada hati-hati kita ini. Innahu jawwadun karim, wa Allah Maha dermawan dan Maha mulia. Demikian yang mungkin bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita masuki tafsir surat An-Nazi'at insyaallah taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat buat Anda sendiri terutama yang membaca, untuk kita semua dan yang mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim darsana bid-du'a. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika, tsabbit qulubana 'ala dinik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu